Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat satu ketika Abu Nawas, ya kan? Ini kan kisah masyhur sampai Imam Syafi'i pun enggan mensolatkan Abu Nawas. Kenapa? Karena kerjanya negil syarat, jangan lebur, tambeng, lebur songo, suka muluk-muluk. Suatu ketika ia berwasiat, saat hidup saja dia buat orang geli hati, sampai mati pun dia bikin orang bagaimana bisa bahagia kalau melihat dia mati. Ketika meninggal, ia pesan kepada keluarganya, nanti kalau aku mati, tolong buatkan gerbang keliling di kuburku, semua gerbang, dan pasanglah di pintu gerbang itu gembok yang lebih besar daripada gerbangnya. Tuh, lucu kan? Dia bikin gerbang ukuran 2x4, tapi gemboknya 6x8. Jadi orang datang itu nengok, ini gembok berkait, sedangkan pintunya kecil, gemboknya besar. Setiap orang datang nengok gemboknya sudah ketawa. Memang gila manusia yang Abu Nawas. Tapi apa kata dia? Ilahi anta maksudi, engkau yang kutuju ya Allah. Biar saja mereka bilang aku gila. Nanti wahai istriku, kalau aku mati, aku pesan keliling kuburku itu buatlah semua gerbang-gerbang besar. Dari barat gerbang, dari timur gerbang, dari utara gerbang. Nah, semua sudah dipasang gerbang semua. Tiba-tiba ia buat, kata pesannya, wasiatnya, buatlah lubang kecil, sehingga orang bingung mau masuk, semua dikunci. Ternyata Abu Nawas menyiapkan lubang kecil, setiap orang masuk bisa lewat lubang kecil itu, dan orang ketawa. Ini kerja Abu Nawas. Apalah guna Abu Nawas? Itu oke kapi, dibuat semua pakai gembok besar, tapi dibuat lubang kecil. Nampaknya sulit mendatangi Abu Nawas. Semua orang datang bingung semua. Tetapi ia mengajarkan, ketika engkau mati, hei raja, kau cukup lewat lubang kecil. Tak ada beda engkau masuk kubur itu. Hei engkau yang punya gelar doktor, engkau punya gelar profesor, engkau punya gelar ulama, kau punya gelar kiai, kau punya masyhur, popularitas, kau punya prestasi dan prestise. Saat kau mati menghadap Allah, kau mesti tundukkan kepalamu masuk dalam liang yang kecil juga. Para raja bingung kalau ingin takziah ke kuburan Abu Nawas, semua dikunci gembok. Ternyata jalan masuk ke kuburannya lubang kecil, dan raja pun harus menunduk masuk dalam kuburnya. Agak ya apalah guna Abu Nawas ya? Apa kerja dia ni? Semua digembok, dibuatnya lubang untuk kita masuk. Ini kerja Abu Nawas. Dan yang terakhir kita ingat kisah Abu Nawas. Kata Imam Syafi'i, solatilah Abu Nawas, aku tak mau mensolatinya. Kenapa? Terlalu banyak membuat orang bingung. Sampai-sampai suatu ketika, kalau kita ingat, ketika disuruh mendirikan sholat jenazah, ia sampai mendirikan sujud, saking tak lucunya kehidupan beliau. Sholat jenazah kan tak ada orang pakai ruku, tak ada pakai sujud. Dia bingung, dia pakai ruku, udah tuh pakai sujud lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang bingung tapi jangan apa ya? Ini sholat mayat ini Pak. Selesai salam, dia juga bingung. Ngapa pula aku jadi imam, jadi ada ruku, ada sujud? Dia tak bisa akal. Wahai Abu Nawas, kenapa sholatmu ini ada ruku dan sujud? Dia bilang, kalau mayat biasa tak perlu ruku sujud, tapi kulihat mayat ini banyak sekali dosa dia, maka aku perlu ruku sujud untuk minta ampunkan dia. Maka kata Imam Syafi'i, Abu Nawas ini majduh, banyak syariat yang dia tinggal, yang dia langgar. Sampai kata Syafi'i dalam kitab Bidayah wan Nihayah, aku tak mau mensolatkan jenazah Abu Nawas. Tapi Bapak tahu apa yang terjadi? Ketika akan dimandikan, tubuh beliau dibuka bajunya, ia menulis dalam bajunya, Ilahi nas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Sama-sama, fahabli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azim. Bahkan dalam ujung syairnya, Ilahi abdu
rabbukal asim ataka. Ya Rabb, aku tak pantas menjadi penghuni surga, tapi ke neraka pun aku tak kuat. Minta satu saja pada Engkau ya Allah, berikanlah pintu taubatmu kepadaku. Ilahi abdukal azi ataka, ini hambamu yang berdosa ya Allah, datang menghadap kepada Engkau, mukhirran bidzunubi wa qad da'aka, yang hina dengan berlumuran dosa menghadap pada Engkau ya Allah. Ya Rabb, ini artinya dalam tulisan bajunya itu, mun ajunan, menabi ajunan, kalau Engkau tidak mau memandangku ya Allah, kepada siapa aku akan menghadap ya Allah. Ya Rabb, besarnya dosaku, janganlah sampai memutuskan rahmatmu kepadaku ya Allah. Sungguh rahmatmu teramat luas ya Rabb. Imam Syafi'i membuka kalimat ini menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ternyata Abu Nawas telah menyerahkan jiwa raganya, hidup matinya semata-mata karena Allah, untuk Allah subhanahu